Assalamualaikum, welcome back to Rafa Bara Story. Video kali ini pas banget momennya lagi liburan sekolah anak-anak dan Rafa Bara lagi liburan di Bandung. Nah, karena momennya lagi liburan sekolah, kita pengen ajak Rafa Bara untuk sekalian berkunjung ke tempat wisata yang ada di kota Bandung. Karena rumah Mimi ada di Bandung Timur dan lokasi wisatanya ada di Bandung Barat, jadi kita lewat tol, masuk dari tol Sumarekon sampai dengan nanti kita akan menuju keluarnya di tol Padalarang. Nah, waktu tempuhnya kurang lebih sekitar 1 jam dari rumah Mimi karena memang cukup jauh ya dari timur ke barat. Dan ini kita sudah sampai di gerbang tol Padalarang Timur. Dan untuk menuju ke lokasinya, dari sini tuh lebih enak jalanannya teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak ngelewatin Lembang. Walaupun tempat wisata ini berada di daerah Lembang, namun bisa diakses melalui area Padalarang. Kita masuk dulu lewat Kota Baru Parahyangan, nanti putar balik dan teman-teman enaknya ikutin Google Maps aja. Arahin titiknya ke Dusun Bambu. Ya, betul, kita mau liburan atau bermain-main 1 hari penuh di Dusun Bambu. Dan nanti setelah diarahkan dari Google Maps ya, melewati Kota Baru Parahyangan, ada jalan kecil dan ini memang jalan milik kabupaten ya, Kabupaten Bandung Barat, yang dimana memang jalannya nggak terlalu besar, tapi ini jalannya bagus kok teman-teman. Jadi ini jalannya sudah diaspal, cukuplah untuk 2 mobil. Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau mau lewat sini, pastikan kondisi kendaraannya teman-teman itu bagus ya. Karena walaupun terlihatnya nih jalannya bagus, ini jalannya menanjak loh teman-teman. Bahkan ada beberapa poin yang memang menanjaknya tuh cukup curam. Jadi sebaiknya teman-teman kalau mau lewatin jalan ini untuk pastikan kondisi kendaraannya betul-betul dalam kondisi yang prima. Nah, ini sudah menuju ke area Dusun Bambu. Jadi ini jalurnya beda ya teman-teman, nggak lewat Lembang dan ini sangat-sangat bisa meminimalisir kemacetan. Karena kalau teman-teman tahu sendiri ya, kalau lewat Lembang itu udah pasti macet. Nah, ini kita masuk, jadi masuknya memang ini dari pintu belakangnya berbeda kalau kita lewat dari arah Lembang. Nah, ini pintu masuk yang memang dari arah Padalarang tadi. Nah, di sini teman-teman akan dikasih karcis tiket mobil dulu ya, harganya 15.000 untuk 1 harian. Dan kita menuju ke parkiran. Enaknya kalau ke Dusun Bambu teman-teman itu harus datang pagi-pagi karena Dusun Bambu sudah buka dari jam 8 pagi, sehingga maksimalkan kunjungan teman-teman kalau lagi ke Dusun Bambu itu dari pagi hari. Apalagi kalau lagi di musim liburan kayak gini. Wah, kalau datangnya kesiangan udah deh akan susah buat main yang lain. Dekat dengan parkiran tadi ada loket pembelian tiket masuk yang dimana setiap pengunjung wajib membeli tiket. Karena kita datangnya pada saat liburan musim sekolah, maka harga tiketnya dikenakan seharga 40.000 per orang. Nah, harga tiketnya sudah termasuk dengan bagikar ini ya teman-teman. Jadi memang jarak dari loket menuju ke area pintu masuknya Dusun Bambu itu cukup jauh. Maka dari tempat loket tadi ya kita naik bagikar ini. Dan bagikarnya sudah include ya teman-teman ya. Dan ini perjalanan menuju ke area masuk atau gate masuk dari Dusun Bambu. Cantik ya, udah banyak sekali pohon bambu di sini yang menjadi gerbang pintu masuk menuju ke area utamanya Dusun Bambu. Dan ini bisa digunakan untuk pulang pergi ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah selesai nanti bermain-main di Dusun Bambu, mau balik ke parkiran ya naik bagikar ini lagi. Nah, ini kita udah sampai ya menuju dengan gerbang utamanya Dusun Bambu. Kalaupun mau jalan sebenarnya bisa teman-teman ya, hitung-hitung olahraga. Tapi kalau bawa orang tua atau bawa anak-anak dan rasanya ingin menghemat tenaga di kaki ya, mari kita naik bagikar ini. Nah, di sini kita turun nih teman-teman, ini sudah sampai di gerbangnya Dusun Bambu. Begitu sampai areanya luas banget teman-teman ya. Jadi untuk melihat seluruh area Dusun Bambu, teman-teman bisa scan barcode, nanti di dalam tuh ada map digital. Jadi teman-teman bisa melihat areanya melalui peta yang ada di map digital itu. Jadi nggak akan kesasar selama bermain di Dusun Bambu.
Nah, kita masuk terlebih dahulu jalan dan ini enaknya di sini tuh adem banget teman-teman. Jadi suasananya tuh asri ya, nggak ada panas sekali walaupun kondisinya pada saat itu lagi cerah sekali ya, ada matahari. Namun karena di daerah atas kota Bandung yang dimana ini adalah di dekat daerah Lembang, maka enak banget. Ketika datang disambut permainan angklung modern dan kemarin pada saat kita datang ini lagunya lagi lagu yang kekinian teman-teman, lagi lagunya Mangu ya, jadi termangu-mangu juga nih di Dusun Bambu. Enjoy banget deh kita nikmatin ketika masuk atau baru datang pada saat di Dusun Bambu. Nah, begitu datang ingat tuker ya gelangnya yang tadi tiket kita beli untuk bisa ditukarkan dengan minuman, dan pilihan minumannya ada hot chocolate ataupun teh. Di sekitar area penukaran minuman tadi, di sini tuh ada area food court yang isinya tuh semua jajanan masakan asli Bandung. Mulai dari pentol pedas, ada tempe mendoan, ada berbagai macam jajanan, cilok dan lain-lain. Itu semua bisa teman-teman nikmatin dan beli. Ya, sebelum teman-teman main-main permainan yang ada di Dusun Bambu, lebih baik teman-teman isi perut dulu di sini. Termasuk beli minuman dan lain-lain. Harganya juga nggak terlalu mahal kok teman-teman ya. Jadi masih bisa dibilang ini harganya sangat affordable, tempat untuk duduk menikmati snack atau jajanannya juga nyaman. Nah, dari situ kita isi perut ya, jajan dikit lah sebelum kita mau main yang lagi viral yang ada di Dusun Bambu. Teman-teman pasti udah bisa tebak deh. Ada water coaster, ada rainbow slide, ada macam-macam deh di sini ya. Jadi memang lebih baik isi perut dulu. Perut udah mulai kenyang, terisi dengan berbagai macam cemilan yang tadi kita beli. Udah deh, kita langsung cus mau menuju ke area permainan yang ada di Dusun Bambu. Nah, pertama kita mau masuk ke area Pet of Water yang sempat viral juga di Dusun Bambu. Jadi masuk ke sini itu berbayar lagi ya teman-teman. Tiket masuknya 50.000 per orang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat berbagai macam air mancur, terus kemudian ada berbagai wahana kayak stepstone seperti ini, terus ada embun-embunnya gitu teman-teman. Jadi ini cakep banget sih buat foto-foto, buat melihat berbagai atraksi air mancurnya ya yang bisa diinteraktif gitu loh teman-teman. Nah, sambil perjalanan menuju ke tempat yang sempat viral itu, banyak sekali yang bisa dilihat dan ini menjadi tempat yang instagramable ya teman-teman ya. Anak-anak sih pasti happy sih untuk main-main ke sini. Nah, sambil menuju ke arah tempat air terjun yang viral yang ada di dalam Pet of Water ini, teman-teman bisa banget untuk sambil melihat suasana dengan jelas. Dan ini kalau malam itu teman-teman bisa jadi magic forest. Jadi kalau malam itu semua lampunya tuh menyala, jadi kayaknya cantik banget deh. Sayangnya kemarin kita nggak sempat sampai malam, hanya sampai sore aja, jadi nggak bisa lihat. Nah, ini nih area yang waktu itu viral ya teman-teman ya. Jadi ini adalah area waterfallnya yang ada di dalam Pet of Water, dan teman-teman bisa menikmati di sini. Bahkan anak-anak tuh pasti senang lari-larian dan ya bisa copot sepatu, copot sendal untuk langsung naik ke air terjun ini. Dan gak usah khawatir, ini air terjunnya aman banget teman-teman ya, karena gak terlalu tinggi. Namun tetap sebagai orang tua kita harus bijak dan terus mengawasi anak-anak kita supaya gak sampai ke atas juga ya, dan tetap ada di bawah pengawasan kita. Gak jauh dari area Pet of Water ada area playground yang sangat luas di sini. Dan ini cocok banget buat anak-anak yang masih balita ataupun toddler. Karena ini dari rumput sintetis, karpetnya, terus area permainan atau alat-alat playgroundnya itu banyak banget pilihannya, dan ini estetik banget sih teman-teman. Anak-anak pasti happy banget main di sini. Dan sama ya teman-teman ya, untuk masuk ke dalam playground ini
ini teman-teman harus membeli tiket kembali, dan tiketnya kalau tidak salah ini sekitar 40.000 per anak. Dan ini sepuasnya, jadi bisa bolak-balik masuk kalau untuk yang playground ini. Dan juga di dalam area playground ini ada rainbow slide, dan kita sempat masuk ke sini untuk naik rainbow slide. Dan untuk naik rainbow slide-nya tiketnya itu sama 35.000 per orang. Ntar tunggu adek. Ya, sok adek. Dalam masuk dalam. Nah, gitu. Ya. Yeay. Sok mas, tuan. Nah, ke dalam gitu. Sambil menunggu nomor antrian water coaster kita dipanggil, nah Rafa Bara gunakan kesempatan ini untuk bermain di bumper boat. Jadi area bumper boat ini letaknya ada di sekitaran area water coaster, nggak jauh kok teman-teman. Jadi sambil nunggu giliran antrian water coaster, kita bisa gunakan untuk bermain juga di bumper boat ini. Dan bumper boat ini memang khusus untuk anak-anak ya teman-teman. Tiket masuknya dikenakan seharga Rp30.000 per anak. Waktu bermainnya kurang lebih sekitar 15 menit. Dan cukup aman kok teman-teman untuk bermain bumper boat ini, karena sudah disediakan pelampung dan juga ini nggak ngebut loh teman-teman bumper boatnya. Jadi anak-anak bisa bermain dengan happy, dengan aman dan juga nyaman. Wahana permainan berikutnya adalah outdoor go-kart. Namun untuk wahana ini Rafa dan Bara tidak ikut atau tidak bermain di sini. Karena untuk bisa bermain di area outdoor go-kart ini, teman-teman itu ada minimum usia dan juga tinggi badan. Jadi usianya minimum 12 tahun atau tinggi badannya 140 cm. Kenapa ada minimumnya? Karena ini betul-betul kayak nyetir go-kart mobil gitu loh teman-teman. Dan ini ada naiknya, ya ada tanjakannya, ada turunannya, ada belokannya. Jadi memang betul-betul harus yang sudah bisa menyetir dengan kondisi tinggi badan tertentu, yaitu minimum 140 cm. Jadi ya Rafa Bara hanya nikmatin ngeliatin aja nih orang-orang, para pengunjung lainnya yang lagi bermain go-kart. Finally, sampai juga di wahana permainan yang kita tunggu-tunggu. Yap, this is water coaster yang lagi viral itu dan betul-betul ngantri loh teman-teman. Jadi pastiin kalau ke Dusun Bambu teman-teman main ini ya. Jangan terlepas sebelum konsep beban pegang ini. Persiapan 1, 2. Makin kenceng. Oh kaca.
Aman mas? Aman. Yo. Waduh. Manual dorong. Setelah puas menikmati seluruh wahana permainan yang ada di Dusun Bambu, udah pasti perut kita keroncongan banget. Nah, salah satu resto yang akan kita nikmati makanannya ini adalah namanya Lembur Urang. Jadi, di dalam Dusun Bambu itu ada banyak restoran yang bisa kita nikmati. Nah, untuk Lembur Urang sendiri, ini konsepnya mengusung tema konsep yang ada di Bali. Jadi memang tema ini saung-saung ala di Bali, terus kemudian ada terasering lah sedikit biar dapat suasana ubudnya, karena adem-ademnya juga dapat di sini. Nah, ini adalah saung yang kita nikmati, dan bagusnya di sini adalah setiap saung itu private, ada wastafelnya, dan bahkan alat makannya ini ada alat sterilnya loh teman-teman. Jadi udah pasti dijamin kebersihan dan kesterilannya. Untuk jenis makanannya sendiri, ini adalah makanan Indonesia dan banyaknya ada menu-menu khas Bali di sini. Jadi kayak nasi campur, terus bebek goreng atau bebek yang betul-betul pakai sambal mata. Ini juga ada terong. Terong dilapis sama telur asin. Ada sate yang khas Bali juga, ya ini nasi campur pakai sate lilit Balinya juga. Ada ayam betutu, ini bebek goreng ireng yang ada di sini, dan banyak banget sih variannya ya. Jadi ada mulai set menu, ada yang memang menu makan tengah ya, karena varian dari menu yang disediakan di Lembur Urang ini kebanyakan adalah menu-menu khas Bali, dan ini enak banget. Dan ini yang paling enak sih teman-teman, dessertnya ada matcha panna cotta. Teman-teman wajib coba deh. Suasana untuk makan siang di sini tuh enak banget teman-teman ya, sangat family style banget, duduknya lesehan, kita bisa sambil istirahat bercengkrama dengan keluarga kita. Dan tentunya yang enak lagi, di area Lembur Urang ini sudah tersedia musola dan juga toiletnya sendiri. Jadi kalau kita mau sekalian untuk sholat, itu teman-teman gak perlu jauh-jauh ke musola yang ada di dalam Dusun Bambu, hanya tinggal sholat yang ada di musola di Lembur Urang ini. Nah, ini suasananya enak ya, adem banget. Cocok banget deh untuk kita nikmatin makan siang dengan suasana ademnya kota Lembang. Alhamdulillah liburan sekolah Rafa Bara kali ini seru banget, walaupun kita nggak liburan keluar kota ataupun keluar negeri. Cukup liburan ke Bandung, ke rumah Mimi dan grandpa-nya, ini sudah sangat menyenangkan. Karena banyak sekali aktivitas yang bisa didapatkan di Dusun Bambu ini walaupun kita hanya berkunjung 1 hari aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu nonton videonya Rafa Bara Story. Terima kasih banyak dan dukung terus channel kita. Jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman yang lagi mau liburan. See you on next video. Bye-bye.